Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kurunda? Alhamdulillah khair. Khair. Baik Kurunda, hari ini adalah Sekolah Tadabbur sesi 5, sesi terakhir di bulan Ramadan, insya Allah Kurunda ya. Nanti kan kita lanjut lagi di bulan Syawal insya Allah. Nah, tadi kami sudah kasih pendahuluan sedikit tentang pertemuan pada hari ini adalah sesi kelima, dan pekan lalu kita membahas tentang contoh-contoh tadabbur yang dilakukan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz sekarang Kurunda ya, yang begitu mempengaruhi kehidupan mereka sehingga mereka sangat berhati-hati dalam mengelola pemerintahan, katakanlah di antaranya. Baik, mungkin insya Allah kita akan mendapat ilmu tambahan baru hari ini. Oh, yang spesial pada pekan lalu itu adalah konsep tadabbur al-ibrah bi umumil lafzi walaisa bi khususis sababi, gitu kalau nggak salah Bunda. Ya, Baik, betul. Baik Bunda, kita segera mulai saja. Para partisipan jamaah rahimakumullah, kita sama-sama awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah sesi yang kelima, dan insya Allah sesi kelima sampai ke 10 ini kita akan membahas alat-alat tadabbur satu persatu. Ya. Apakah alat tadabbur tilawah, alat tadabbur tafsir, alat tadabbur sirah, ya. Apakah alat tadabbur fiqhul lughah, ya, karakter bahasa Arab itu sendiri, ya. Dan insya Allah alat tadabbur, ya, apa yang bisa disebut al-amalul maidan, ya. Kerja nyata, ya. Yang dimaksud kerja nyata di sini ibarat ibu-ibu jualan kosmetik, ya. Pokoknya jualan perangkat, apakah istilahnya mempercantik, memperhalus, dan lain sebagainya, ya. Perawatan, ya. Itu akan beda ngomongnya kalau orang itu sudah langsung mempraktekkan, ya, alat-alat kosmetik tersebut, ya, dengan orang yang cuma tahu karena baca, ya. Kalau lotion ini bermanfaat begini, kalau alat ini bermanfaat begini. Nah, itu tadabbur juga mempengaruhi, ya. Sebutlah orang yang selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah, kemudian dia bertadabbur, insya Allah akan menghasilkan tadabbur yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak punya agenda meningkatkan keimanan, sebisa-bisanya aja, ya.
Ibaratnya orang yang punya agenda islahul ummah, ya, punya agenda ingin memperbaiki umat, ya, dengan segala dinamikanya, ya, apakah yang mencela, yang mengusir dan seterusnya. Atau kalau tadabbur, insya Allah akan lebih istilahnya makjleb, mendang, ya, karena dia langsung, ya, merasakan apa yang di lapangan itu dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat. Insya Allah satu-satu kita bahas. Cerehan ini kita ingin bahas alat tadabbur tentang tilawah. Bahwa tilawah bisa menjadi alat tadabbur, ya, ketika ada keimanan seorang mukmin itu terlaksana dengan baik. Misalnya bagaimana? Ya, secara umum adalah sebagaimana Allah ungkapkan di surat Al-Baqarah 121, ya. Alladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Orang-orang yang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang yang telah kami berikan Al-Quran, maka dia membacanya dengan bacaan yang sebaik-baiknya, merekalah orang-orang yang beriman. Nah, maka merekalah orang-orang yang beriman. Inilah yang akan bisa menghasilkan, akan menjadikan tilawahnya itu berdampak kepada suatu tadabbur yang betul-betul menghidupkan, seperti yang kemarin kita bahas. Sehingga penting kita memahami bahwa tilawah, ya, sesungguhnya merupakan salah satu alat tadabbur yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan kalau kita bahas tentang tadabbur minimalis sampai maksimalis, ya, maka insya Allah kalau tadabbur tilawah kita, kalau tilawah kita sesuai dengan tilawah kita sesuai dengan SOP, itu sudah bisa menghasilkan tadabbur yang minimalis. Yang pernah kita bahas bahwa ketika ayat Al-Quran itu membuatmu semakin cinta kepada Allah, semakin rindu, ya, semakin tidak ingin berpisah terlalu lama, maka itu sungguhnya sudah merupakan salah satu efek tadabbur. Oleh karena itu, kata ulaika yu'minuna bihi itu harus menjadi jelas bagi kita. Keimanan seperti apa, ya, di dalam bertilawah yang bisa menghasilkan tadabbur. Ya. Maka salah satunya adalah, ya, tasdiqan bi kalamillah. Ya. Keimanan yang menunjukkan adanya
ya, keyakinan yang bulat bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Bukan seperti bahasa orang-orang kafir di dalam menuduh Al-Quran, ya, yang banyak diabadikan oleh Allah di surat Al-Furqan. Ya. Ada yang menuduh waqalu asatirul awwalin. Ya. Quran itu hanya kumpulan kisah-kisah masa lalu. Iktatabaha, ya, yang berusaha ditulis oleh Muhammad itu. Fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Maka layaknya sebuah kitab kumpulan kisah-kisah, ya maka dibacakan baik pagi maupun sore. Nah, orang yang bersikap seperti ini ya, tentu tidak akan bisa tadabbur Al-Quran. Nah, walaupun kondisi di lapangan ya hanyalah orang-orang yang mungkin liberal, ya, orang-orang yang liberal, orang-orang yang melakukan penyimpangan yang akan menuduh Al-Quran dengan tuduhan yang atau melecehkan Al-Quran dengan pelecehan yang sangat fatal. Artinya insya Allah dalam adab tilawah ya, at-tasdiq, ya, dalam adab tilawah at-tasdiq kita insya Allah sudah bisa mengakses atau mungkin juga sudah kita laksanakan, sehingga perlu ditingkatkan bentuk-bentuk keimanan yang lain. Maka bentuk keimanan yang lain, kalau kita ini tasdik, tentu di balik tasdik itu ya, utamanya adalah sumbernya, ya, atau mutakallimnya yang berfirman itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting tilawah kita dijiwai dengan keimanan yang sifatnya asyukru, ya, bersyukur. Ya. Ini kelihatan sederhana, ya. Mungkin semua orang mengatakan, saya udah bersyukur. Ya. Tapi kalau kita evaluasi diri kita, benarkah tilawah kita sudah memiliki satu perasaan syukur? Jadi syukur itu berarti orang yang bahagia. Bahagia menunjukkan sebuah kenikmatan. Ya. Ketika ada orang yang ngasih antum, ya, ini amplop, ya, bahagia kan? Ya. Ini THR, ya. Setelah itu apa? Menunjukkan, aduh terima kasih ya, jazakallah. Ya. Jadi tilawah yang didasari oleh asyukur atau bentuk keimanan asyukru adalah tilawah yang ya, melakukannya dengan penuh bahagia. Ya. Apakah dengan perasaan ini nggak semua orang ya bisa bertilawah, mau tilawah, apalagi rutin, apalagi sudah bertahun-tahun ya, tilawah terus, ya.
Jadi bahkan tilawahnya sudah melebihi daripada berbagai macam fadilah-fadilah yang ada. Kenapa kamu tilawah? Pahala, udah selesai pahala. Insya Allah. Andai kata nggak ada pahala juga siap. Kenapa kamu tilawah? Ya karena ada syafaat. Ya udah selesai itu. Andai kata nggak ada syafaat pun insya Allah tilawah. Maka misalnya apa? Saya tilawah karena ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa jadinya kalau kehidupan ini nggak ada Al-Quran? Atau Qurannya ada, tapi kitanya nggak tertarik. Ya. Mau dijelasin pahala, mau dijelasin syafaat, mau dijelasin ini, nggak tertarik sama sekali. Kok saya jadi tertarik? Ya. Mungkin lihat latar belakang orang tua, nggak kondusif. Lihat pendidikan nggak kondusif. Ya. Lihat apa aja nggak kondusif. Ya. Tapi kok bisa-bisanya saya ini ya tertarik oleh Al-Quran. Ya. Maka dari sini seseorang akan merasakan ya, tilawah yang didasari oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bersyukur karena keberadaan Al-Quran itu seperti syukurnya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan andai kata Quran itu isinya cuma wal asri saja, itu udah luar biasa kok. Ya. Udah begitu dahsyat ya Al-Quran ini. Ya. Apalagi Allah sudah memberikan sampai 114 surat. Ya. Sehingga terasa sebagai sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya gitu ya. Nah, inilah tilawah dengan nuansa syukur kepada Allah. Udah keberadaannya bersyukur, membuat dia bisa tilawah bersyukur, membuat dia bisa rutin bersyukur, kemudian membuat dia mencintai bacaannya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah tilawah yang seperti inilah berlaku SOP yang disebut dengan la in syakartum la azidannakum. Ya. Allah akan tambah. Tambah apa? Ya tambah cintanya dalam tilawah. Ya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena saat Quran ini dibaca dengan perasaan cinta, ya berarti cinta itu sama dengan bahagia. Ya. Saat makhluk di sekitar kita belum bisa membahagiakan, maka orang beriman itu sudah terbahagiakan oleh Al-Quran. Ya. Dalam arti terbahagiakan oleh kalam-kalamnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan, bagaimana kamu nggak bersyukur dengan Al-Quran? Ya. Karena saat kamu jadi mau baca terus, itu berarti Allah yang menggerakkan dirimu, lidahmu, seluruh anggota badanmu, ya. Itu Allah. Jadi kalau Allah menggerakkan kamu untuk membaca, berarti yang terjadi apa? Fa innahu yuhibbuka an yuhadditha. Ya begitu kata sebagian salafus saleh kita ya. Berarti dia senang ingin berkomunikasi dengan kamu, bercengkrama dengan kamu. Ya. Ya. Seakan dia ingin mengatakan, wahai hambaku, ini ya untuk hari-hari ini pesan saya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya.
Ya, itulah gambaran tilawah dengan nuansa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, kalau antum baca surat ya, atau ibu baca surat Al-Waqiah ya, agar manusia itu senang dengan Al-Qur'an ya, di mana ayat motivasinya itu diawali dengan sumpah fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Ya. Maka ayat ini diawali dulu dengan mengingatkan peran Allah di dalam kehidupan. Ya. Ya, intinya Allah yang menyediakan kamu makanan, Allah yang menakdirkan kamu ada di atas bumi ini, Allah yang menyediakan minumanmu, menyediakan api untuk supaya kamu bisa masak, ya. Itu juga Allah yang menurunkan Al-Quran. Sebagaimana nikmat-nikmatnya harus kamu syukuri, ya, maka Qurannya juga harus kamu syukuri. Ya. Maka siapa yang mensyukuri sesuatu berarti ya, dia mengakui itu sebagai kenikmatan. Ibarat orang yang menerima pemberian, dia mengakui ini kenikmatan, terima kasih. Ya. Ungkapannya adalah terima kasih. Ya. Begitu juga ya, ibaratnya apa ya, sekarang ini memang ya, semua orang insya Allah semua dapat THR ya. Ya, ibaratnya orang biasa dapat THR ya tentu ya akan nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu seperti apa? Takut kehilangan. Ya. Begitulah kalau saja manusia itu ya, meyakini ataupun mengakui ya tilawah itu sebuah kenikmatan dari Allah, maka dia sangat khawatir kehilangan. Ya. Jangankan sepekan, 2 hari, 3 hari, sehari aja nggak ketemu Al-Quran, ya, maka dia khawatir kehilangan. Ya. Maka terhadap orang yang tidak bisa mensyukuri Al-Quran, di ayat itu dikatakan wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Ya, berikutnya itu ya. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Ya, terjemahan bebasnya begini, kayak manusia bisa-bisanya ya. Kamu itu ya yang menakdirkan ada di alam ini Allah. Ya. Kamu sendiri itu keberadaannya dari rizqakum. Ya. Kemudian kamu Masya Allah bisa menikmati semua ciptaan Allah yang ada sekeliling. Ya. Kemudian kamu bisa makan, bisa minum, bisa ini, bisa itu. Ya. Tapi giliran Allah menjelaskan ini kitab suciku, kamu nggak percaya, terlaluan. Itu ya kalau bahasa bebasnya begitu. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Terjemahannya dan kemudian kamu jadikan rizki-rizki Allah yang seharusnya kamu syukuri, ya malah kamu dustakan Al-Quran. Ya. Insya Allah kita tidak mendustakan, insya Allah kita yakin. Ya. Tapi kita yang sudah lama dibina bersama Al-Quran ini, ya sekecil apapun kekurangan kita terhadap Al-Quran, maka kita khawatir itu juga menjadi tukadzibun dalam skala yang sangat kecil. Ya, sebutlah insya Allah kalau ini Ramadan hatam semua ya. Di luar Ramadan nih, Syawal nih ya.
bisa enggak tetap hatam walaupun sekali. Enggak bisa hatam walaupun sekali di bulan Syawal, itu sebenarnya sudah ada unsur tukad wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Mau disebut skala kecil, skala menengah, atau mungkin tetap kita anggap itu skala besar bagi saya misalnya, maka itu sudah bagus berarti. Ya, memang kita betul-betul mensyukuri Al-Quran ini dengan baik. Ya. Ataupun mungkin tidak mengamalkan isinya, ya. Atau mungkin belum mengamalkan isinya, dia khawatir juga bagian daripada wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dalam skala yang lebih al-khauf, ya, kewaspadaan. Walaupun insya Allah nggak dimaksudkan tukadzibun yang sampai membuat manusia itu diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bentuk keimanan yang lain adalah apa yang disebut dengan al-istiqamah, ya. Keimanan tunduk, ya, kepada Al-Quran sebagaimana dia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa yang disebut oleh Al-Quran, ya, itu istilahnya udah nggak bisa ngomong lagi deh. Ya. Kalau Al-Quran yang bicara, ya, Al-Quran begini, ya udah. Ya. Ya. Suatu saat Umar ceramah di depan rakyatnya, ya. Wahai kaum muslimin, ya, janganlah kalian menjadikan mahar-mahar itu, mas kawin itu dengan jumlah yang besar. Kalau saja mas kawin atau mahar yang nilainya tinggi itu makrumatun, ya, sebuah kemuliaan, tentu Rasulullah akan menjadikan semua istrinya dengan mahar yang tinggi. Sementara mahar Rasulullah tertinggi hanya seorang istri, yaitu Ummu Habibah, ya, karena menghormati orang tuanya Abu Sufyan sebagai tokoh utama di Quraisy. Ya. Kemudian ada seseorang mengatakan, ya, akhta'ta ya Amirul Mukminin, kamu salah. Ya. Bukankah Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara, ya, An-Nisa ayat 20. Intinya kalau memang ada, tidak memberatkan, ya, tapi orang ingin memberi mahar dengan mahar 100 juta, ya boleh-boleh aja, itu inti ayat. Maka Umar mengatakan akhta'a Umar wa sadaqatil ajuz. Ya. Iya, Umar salah, ya. Yang benar emak-emak ini katanya, ya. Sadaqatil ajuz. Ya, udah, ya. Kalau sudah Al-Qur'an yang ngomong, udah nggak ada, ya. La kalama fih, ya. Udah nggak bisa dilawan lagi dah, ya. Ya. Tilawah-tilawah seperti inilah yang insya Allah akan memberi dampak tadabbur yang baik. Sehingga dalam hal-hal yang mungkin membuat seorang muslim terasa ayat ini berat sekali, ya, sampaikanlah kepada Allah, apakah permintaan ampun, apakah diberi kekuatan dan lain sebagainya, ya. Karena tidak mustahil bagi sebagian orang ayat ini berat, ayat bagi yang lain ayat satunya yang berat. Mungkin bagi sebagian orang tertentu ayat terberat itu yang mana? Ya di An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Ayat pentingnya taat dalam pandangan. Kata yang lain enggak,
Bagi saya itu yang berat itu adalah ayat Qiyamul Lail. Yang satu mengatakan wah ayat rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ya Al-Quran karena itu kalamullah, mau seberat apapun kita harus berusaha menghinakan diri kita di hadapan Allah. Saya bukan siapa-siapa ya Allah. Jika ini menjadi kehendak-Mu ya Allah, syariat-Mu ya Allah, maka tidak ada lain kecuali kita amanna billah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kok masih disuruh beriman, dia sudah beriman, terus tingkatin. Ketiga apa? Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Berimanlah kepada Al-Quran yang telah diturunkan. Padahal sudah beriman. Ini menunjukkan bahwa keimanan terhadap Al-Quran ini memang butuh terus peningkatan-peningkatan, terutama pada ayat-ayat yang menurut kita butuh perjuangan yang ekstra, perjuangan yang lebih. Maka dari semuanya ini kita ingin adanya sebuah kondisi-kondisi yang disebut di apakah di Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana, orang-orang yang apabila dibacakan Al-Quran bertambah imannya, apalagi baca sendiri, dibacakan saja bertambah imannya. Kita harus bisa membersihkan diri kita dari kondisi-kondisi orang-orang kafir kalau dibacakan Al-Quran. Di surat Yunus, orang kafir itu kalau dibacakan Quran ingin menjauh, atau ingin segera mengganti. Jangan Quran dong, yang lain aja. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza. Di Al-Hajj, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladziina kafarul munkar. Sangat tidak suka. Kita harus suka. Kita harus betah. Itu semua menunjukkan bahwa kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah rahimakumullah, saya kira semua bisa mengembangkan berbagai macam tilawah-tilawah yang berkualitas. Masuk tilawah yang berkualitas yang insya Allah akan memberi dampak tadabbur bagi orang beriman, apa yang disebut di surat Ali Imran 113, Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Jadi intinya tilawah yang pertama yang dilakukan di waktu sholat, di waktu sholat. Tentu baik dia salat sendiri maupun jadi makmum, Di Ramadan ini bagi yang beruntung, insya Allah punya masjid yang bisa mengajaknya untuk sholat lama, Alhamdulillah di masjid rumah ini markas Al-Quran. Kalau saya sehat bisa sampai 2 juz, tengah malam bisa sampai 2 juz setengah. Maka kalau saja dipahami sebuah kenikmatan, maka akan dimanfaatkan untuk mendengar, dengar tilawah imam berarti Karena wahum yasjudun itu menunjukkan tilawah di dalam sholat itu
itu punya pengaruh. Ya. Ya. Ana al-laili berarti butuh tilawah yang intensif. Ya. Butuh tilawah yang banyak. Ya. Jadi akan beda siapa yang kebiasaan tilawahnya. Ya. Sebulan sekali hatam, ya, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, itu akan beda. Ya. Nanti dampak-dampak tadabbur. Ya. Terlebih kalau dia mau menghafal. Ya, semoga penjelasan ini membuka wawasan kita, ya, bahwa asli menghafal itu adalah dalam rangka tilawah yang lebih banyak. Ya. Adapun jadi hafal itu sebuah target belakangan. Ya. Mau hafalnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun, 2 tahun, nggak masalah. Yang penting ya, saya ingin punya amal soleh dalam bentuk tilawah yang banyak, tilawah yang intensif, seintensif Al-Fatihah. Ya. Dan ingat nggak Al-Fatihah udah berapa ribu kali bacanya? Ya. Bisa lebih dari 100.000 kali lebih kalau dihitung-hitung ya. Hitunglah dari usia 15 misalnya ya. Ya, itu bisa, dalam jarak 15 tahun itu bisa lebih 100.000 kali. Gimana kalau 100.000 kali itu berlaku di Al-Baqarah, berlaku di Ali Imran. Pada hakikatnya semua jadi kayak Al-Fatihah semua. Ya. Dan kenyataannya juga nggak harus 100.000. Ya. 300 kali saja ya, sebuah surat kita baca itu sudah semirip Al-Fatihah. Ya. Jadi bacaan intensif itu insya Allah juga menjadi alat tadabbur yang efektif. Ya. Ya. Dari mana kok bisa menghasilkan alat tadabbur yang alat tadabbur ya? Tilawah yang baik, tilawah yang berkualitas, ya. Juga tilawah yang berkuantitas. Ya. Ya. Pertama, ya, siapa yang tilawahnya banyak, maka itu menunjukkan bahwa dia punya ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang lebih dari yang lain. Ya. Jadi sangat beralasan jika Rasulullah sangat memuliakan sahabat yang intensif dengan Al-Quran dengan yang tidak intensif. Ya. Dalam banyak sikap dan ucapannya. Mukmin yang intensif disebut utrujah, ya, buah yang harum dan lezat. Mukmin yang nggak intensif disebut tamroh, ya, kurma, ya, buah yang manis tapi tidak memberi bau yang harum. Ya. Jadi siapa yang banyak tilawahnya berarti ya, punya hubungan yang lebih spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, siapa yang tilawahnya lebih banyak, ya, berarti ya, semua anggota badan ini berarti penggunaan mayoritasnya adalah untuk Al-Quran. Ya. Ya. Tidakkah kita termotivasi oleh seorang penyanyi? Penyanyi itu bisa nyanyi begitu. Yang sekali nyanyi, Masya Allah. Berapa sekali nyanyi? 80 juta. Kenapa bisa begitu? Ya karena latihan nyanyinya itu bukan puluhan kali, ratusan kali. Sehingga kalau nyanyi jadi enak. Karena latihan terus. Ya. Ya. Maka ya, penyanyi yang hanya melantunkan lagu, lirik saja begitu sabarnya ya. Diulang-ulang dan seterusnya. Masa orang beriman nggak mau bersabar ya, memperbanyak baca lagi. Jadi otomatis ya anggota badan ini semua ya, yang walaupun yang paling banyak terpakai adalah lidah dan kerongkongan, tapi sebenarnya jantungnya ikut mendukung lah. Apa artinya tilawah jantungnya nggak sehat? Apa artinya tilawah ginjalnya nggak sehat?
Ya, sehingga sungguhnya siapa yang tilawahnya banyak berarti anggota badan itu keterpakaiannya ya penggunaannya berarti mayoritasnya untuk ayat-ayat Allah. Ya. Nah, kalau badannya lebih banyak digunakan untuk ayat-ayat Allah, bagaimana mungkin Allah tidak membuka hati orang beriman itu untuk bisa mentadabburi ayat-ayat. Ya. Jangankan badan kita ya. Ruangan nih, ibu punya rumah nih ya. Rumah yang ditilawahi ya setahun 12 kali hatam dengan rumah yang ditilawahi 24 kali hatam, beda barokahnya. Beda nuansa ketentramannya dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalau istilahnya ditilawahi setahun 100 kali hatam. Karena suami menghatamkan setahun 12 kali. Siapa lagi? Istri menghatamkan. Anaknya 5 menghatamkan. Pembantunya menghatamkan. Tempatnya sering buat liko menghatamkan. Wah, rumahnya luar biasa. Kumandangkan terus Al-Quran. Ya. Coba datang ke rumah yang sama sekali enggak. Atau cuma betul-betul minim ya. Pasti beda. Karena memang ayat-ayat ini bukan ayat sembarangan. Lafaz-lafaz ini bukan sembarangan. Lafaz-lafaz ini aslinya kata Allah ya. Bisa mengguncangkan gunung ya, begitu dahsyatnya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, bagaimana ketika ayat ini kemudian dikumandangkan terus di dalam jiwa kita ya, baca lagi ya. Ya, pasti jiwa ini ya lebih bersih, lebih dekat dengan Allah ya. Pasti lebih barokah ya. Lebih sedikit interaksinya dengan setan ya. Begitulah pentingnya tilawah ya. Yang berkuantitas ya. Walaupun masih sering yang nanya, kalau Ramadan ini ya bagusnya kita tilawah doang atau yang lain-lain juga sih ya. Ini seharusnya tilawah, ini masih ngaji sekolah tadabbur ya. Di tempat lain masih ngaji tafsir. Jadi yang mana yang benar ini ya. Ya, kalau mengikut perkataan Ibnu Abbas ya, katanya saya membaca surat Az-Zalzalah yang sangat saya tadabburi lebih baik daripada saya menghatamkan Quran ya. Ya, tapi di pembahasan kita pentingnya pembacaan yang banyak. Ya udahlah ya, dibuat bersesi-sesi aja. Ada sesi memang banyak tilawah, ada sesi memperbanyak memperbanyak tadabbur, ada dibuat sesi-sesi aja. Masing-masing ada sesi. Ya. Jangan tadabbur semua, jangan tafsir semua, juga jangan tilawah semua, ada sesi-sesi. Ya. Maka insya Allah ketika semua akhirnya terpadu, ya, maka para ulama itu mengatakan ibarat orang yang membaca Al-Quran dengan berkualitas, ya, seperti orang yang berinfak dengan seorang budak. Ya. Seorang budak berinfak dengan budak, ya, cuma satu, tapi budaknya itu berkualitas ya, ibaratnya budaknya itu laki ya. Maklum orang zaman dulu memang masih zaman perbudakan ya. Jadi tasbihnya bercontohnya pakai budak. Memang infaknya satu budak, tapi budaknya itu masih kuat ya, ganteng ya, sehat ya. Ya memang satu, tapi harganya album satu itu 100 juta ya. Nah, yang baca cuma yang penting banyak ya, bagus juga, ibaratnya dia berinfak seperti 10 budak. Tapi 10 budak satuannya ya kurang berkualitas, sehingga ya, harganya satu budak cuma 10 ya.
Satu budak 10 juta, kalau perlu 100 juga. Ujungnya 100 juga. Cuma ini menang di banyaknya, ini menang di kualitasnya. Jadi nggak ada yang perlu dikritis-kritisi lah ya. Yang dikritisi itu yang nggak ngapa-ngapain, yang dikritisi itu yang tidak menyeluruh, hanya pada satu interaksi saja. Demikian jamaah rahimakumullah. Mohon maaf waktunya cuma sampai jam 5 karena memang harus berbagi dengan umat Islam yang lain insyaallah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah Gurunda. Masya Allah luar biasa kajian sekolah tadabbur sesi 5 ini. Semoga kita semua bisa menyerap ya ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Sampai jam 5 berarti ada 8 menit lagi Gurunda ya. Iya, ada. Ada pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya bagaimana menanamkan tilawah dengan syukur kepada anak-anak, karena pada umumnya anak-anak kurang betah berlama-lama dalam Al-Quran Gurunda. Ya, jangan anak-anak lah, kita sendiri ya. Terang aja memang sudah bersyukur ya. Nggak berani juga kita ngaku-ngaku ini kalau saya boleh bersyukur ya. Ya, tentu ini semuanya bertahap, berproses ya. Ya, selama terus kita melaksanakan SOP ber-Al-Quran yang disebut dengan ta'allama wa'al. Ayo belajar terus ya. Belajar terus, mengajarkan terus, walaupun mengajar cuma anak-anak, insya Allah sampai sana. Ya. Ya, jadi memang nggak ada yang instan. Ya. Yang penting niatnya sudah ada, fikrahnya sudah ada. Ya. Saya ingin tilawah yang dasarnya syukur kepada Allah. Ya. Nggak tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Ya. Nah, nggak apa-apa. Ya. Untuk melatihnya adalah menghafal. Ya. Nah, menghafal itu kan ya, sebuah tilawah yang butuh kesabaran. Ya. Kita bisa lebih bersabar dalam menghafal. Ya. Ya, dengan semangat. Ya. Saya bodoh amat nanti nempel apa enggak. Yang penting ini bukti saya bersyukur ya, terhadap ini harddisk yang super hebat ini. Ya. Masa harddisk isinya cuma bintang kecil lah, Indonesia Raya lah, apa mana surat at-takwirnya ya, mana juz 29-nya, mana juz 28-nya. Saya ingin hadis ini ya ada file juz 28 ya. Syukur-syukur nanti akhirnya Allah mengabulkan 30 juz ada semua ya. HP-nya sudah ada, laptopnya sudah ada, tinggal nih otak ini ya. Ya memang untuk memindahkan ke otak memang perlu bersabar. Salah satunya juga perlu bersyukur. Ya. Dan akhirnya ya, tentu ada balasan dari Allah yang sangat besar. Ya bedalah menginstal juz 30 juz ke HP. Nggak ada halang, nggak ada apa. Tapi menginstal 30 juz ke kepala ini ya nggak terbayang bagaimana Allah akan menghargai, memuliakan hamba-hambanya insyaallah ya. Maka sebelum bisa 30 juz mulailah walaupun juz 30 ya. Insyaallah ya. Kalau kata orang Padang apa tambuci ya. Tambuci. Jadi kalau sudah mencoba sekali ingin lagi ya. Dua kali ingin lagi begitu insyaallah ya. Tanpa disadari ternyata setelah sekian lama kita nggak bosan-bosannya, ya itulah berarti tilawah kita sudah tilawah syukur kepada Allah ya. Terlebih kepada anak ya. Ya kalau anak nunggu betul-betul bersyukur yang nggak tilawah ya. Ya namanya anak nggak apa-apa, power. Mumpung saya ini sebagai ibunya, saya punya kemampuan memaksa dia ya. Saya punya kemampuan membaweli dia fisabilillah istilahnya. Ya, biar dia keberisikan ya. Toh nanti 5-10 tahun lagi dia akan berterima kasih. Terima kasih saya punya umi yang bawelnya
minta ampun deh kalau dia nyuruh baca Quran, hafal ya. Mungkin sekarang dia terganggu. 10 tahun, 15 tahun dia akan sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi usaha-usaha. Memang kadang-kadang surga ya, ada yang dirayu, ada yang digeret ya, seperti itu insya Allah. Allah. Satu lagi Gurunda, ini agak keluar tema tapi ada di pertanyaan. Bagaimana jika ada wanita yang suaminya diam-diam nikah lagi dan wanita itu tahu bahwa hal itu dibolehkan dalam Al-Quran, tapi karena dia tidak kuat, berat, sehingga milih untuk berpisah. Apakah wanita tadi berdosa kufur terhadap Al-Quran karena memilih berpisah padahal boleh katanya berat. Iya, Masya Allah langsung nyambung nih ya. Ibu memang sensitif deh kalau dapat begini ya. Ya. Oh gitu ya. Ya, pertama coba dulu lah ya. Jangan baru sebulan ya udah pokoknya cerai ya gitu ya. Cobalah setahun, 2 tahun ya. Sambil berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, memang terus terang saya sebagai hamba-Mu sangat lemah deh kalau bab-bab begini, Allah. Tapi Engkau Maha Kuasa memberi kekuatan kepada saya dan seterusnya. Ya. Jadi mencoba dulu minta tolong kepada Allah. Ya. Bagaimanapun ya, memang dalam bab ini apa yang dilakukan oleh para suami itu ya, kalau mau disebut bercatatan adalah bercatatan secara teknis ya, yang diam-diam lah, yang maksa lah, pokoknya begini, kalau nggak mau ya sudah gitu lah ya. Jadi pelanggarannya memang teknis, tapi akad itu sendiri kan tidak bernilai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa sambil memberikan satu arahan ya kalau kata sebagian asatidzah itu ya, kalau nasi sudah jadi bubur ya supaya enak ya ayo dicari kemana bubur ini supaya lebih enak ya, apa dikasih daun bawang, apa dikasih ini ya. Itu kalau mau ya, kalau mau istilahnya ingin tetap khawatir kalau ketidaksiapannya itu ya merupakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap syariat itu sendiri. Ini ya sudah terjadi, maka dia berusaha bagaimana apa yang sudah terjadi ini betul-betul bisa semakin menjadi amal soleh ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya wallahu alam ya, saya sangat memaklumilah ya bagi ibu-ibu yang nggak siap dalam bab ini, tapi yang siap ya, ibu yang siap itu perlu juga diambil pelajaran kenapa dia siap ya. Maka ada yang mengatakan ya bukankah berbagi terhadap sesama wanita muslimah itu juga merupakan satu kebaikan bagi orang-orang beriman, atau bukankah membiarkan rahim seorang muslimah sampai akhir hayatnya tidak menghasilkan generasi itu juga merupakan penyanyian terhadap rahim yang diciptakan oleh Allah yang seharusnya bisa menghasilkan hamba Allah yang mau sujud ya, yang mau memakmurkan bumi ini, tapi hanya karena ada ujian ya, sulit mencari jodohnya, ketemu jodohnya, giliran ketemu ya harus dalam posisi sebagai yang kedua atau sebagai yang ketiga dan lain sebagainya lah ya. Itu juga kalau bisa, kalau nggak bisa ya pada akhirnya memang dimaklumi ya. Tentu ngomong nggak bisa harus setelah ada mencoba, bukan dari awal. Dari awal
baru juga sepekan udah pokoknya bubar, itu sudah mengkhawatirkan ya, memang sudah nggak suka dengan syariatnya ya. Tapi kalau udah dicoba setahun, rasanya hati ini nggak bisa menerima, udah 2 tahun nggak bisa menerima ya. Maka di dalam hadis dikatakan seseorang boleh meminta cerai ataupun menggugat cerai khulu apabila ya al-khawfu minal kufri fil Islam, karena takut tidak bisa melaksanakan syariat Islam dalam pernikahan itu. Sejak suaminya poligami itu, dia sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban umumnya bagaimana seorang istri terhadap suaminya. Tentu kalau itu terus berkelanjutan, ya itu namanya khawful kufra fil Islam. Ya. Rasulullah memaklumi terhadap seorang sahabiyah yang mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak meragukan bahwa sahabi ini agamanya, ilmunya luar biasa deh ya. Tapi aku nggak bisa kalau menikah dengan dia, khawatir aku jatuh dalam kekufuran dalam Islam. Artinya jatuh di dalam penyanyian alias tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam pernikahan itu. Maka akhirnya Rasulullah mengizinkan untuk perpisahan dari sahabat. Baik ya. Tentu juga ya contoh-contoh sahabiyah yang mempercepat proses perceraiannya juga ada. Ya, sebagaimana yang bertahan dengan kesabaran juga lebih banyak lagi. Ini menunjukkan sesuai dengan nuansa aslinya dalam Al-Quran ya bahwa perceraian itu tidak identik dengan sesuatu yang aib ya. Selama prosesnya baik ya, tujuannya baik dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu istrinya yang diceraikan ya, Umaymah namanya, itu salah satu istri yang diceraikan oleh Rasulullah karena akhlaknya yang membuat Rasulullah tidak bisa mempertahankan dalam waktu lebih lama. Ya. Mohon maaf saya akhiri ya dengan doa. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana tilawatana wa jami'a a'malina ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Gunda Ki Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Ya. Tafadhal jika ingin mundur diri karena ada keperluan yang lain. Ya, baik. Ya. Pamit semuanya. Jazakallah Gunda. Baik, demikianlah jamaah rahimakumullah kajian kita pada sore hari ini, Sekolah Tadabbur sesi kelima yang terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah Syawal. Tanggal berapanya nanti kita diskusikan dengan tim dari Gurunda ya, dengan Ustadz Riyad dan lain-lain. Barakallahu fikum yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga puasa kita sampai tanggal 26 atau 27 ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menuntaskan hingga hari akhir. Dan selamat berbuka kepada wilayah-wilayah yang sudah buka ya di timur, tengah, dan selamat menuntaskan, memaksimalkan, mengoptimalkan hari-hari terakhir dengan ibadah-ibadah terbaik. Semoga puasa kali ini benar-benar menjadi yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Kita akhiri pertemuan kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menggawangi program ini, baik di saat sekolah tadabbur online ataupun di saat di grup ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru tentang tadabbur. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Baiti. Izin menutup acara.